Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review atau ulasan singkat mengenai film yang saya sukai, yaitu film Habibie dan Ainun. Pertama-tama saya akan mendeskripsikan film tersebut. Habibie Ainun adalah film drama biopik Indonesia yang dirilis pada tanggal 20 Desember 2012. Film ini dibintangi oleh Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari. Film ini diangkat dari memoir berjudul sama yang ditulis Habibie mengenai kisah hidupnya bersama mendiang istrinya, Hasri Ainun Habibie. Rudi Habibie seorang jenius ahli pesawat terbang yang punya mimpi besar, berbakti kepada bangsa Indonesia dengan membuat pesawat terbang untuk menyatukan Indonesia. Sedangkan Ainun adalah seorang dokter muda yang cerdas yang dengan jalur karir terbuka lebar untuknya. Pada tahun 1962, dua kawan SMP ini bertemu lagi di Bandung. Habibie jatuh cinta seketika pada Ainun yang baginya semanis gula. Tapi Ainun, dia tak hanya jatuh cinta, dia iman pada visi dan mimpi Habibie. Mereka menikah dan terbang ke Jerman. Punya mimpi tak akan pernah mudah. Habibie dan Ainun tahu itu. Cinta mereka terbangun dalam perjalanan mewujudkan mimpi. Dinginnya salju Jerman, pengorbanan, rasa sakit, kesendirian, serta godaan harta dan kuasa saat mereka kembali ke Indonesia mengiringi perjalanan dua hidup menjadi satu. Di masa susah yang dialami Habibie, Ainun selalu menemaninya, walau dia sedang dalam keadaan susah secara ekonomi maupun secara fisik, hingga akhirnya Bapak Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagi Habibie, Ainun adalah segalanya. Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Dan bagi Ainun, Habibie adalah segalanya, mengisi kasih dalam hidupnya. Namun, setiap kisah mempunyai akhir, setiap mimpi mempunyai batas, hingga pada akhirnya Ainun meninggal akibat kanker ovarium yang dideritanya, yang membuktikan adanya cinta sejati dalam pasangan itu. Mengapa saya memilih film ini? Film ini sangat menyentuh hati penontonnya, yang menceritakan kisah hidup maupun cinta dari pasangan Habibie dan Ainun, dan bisa menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita bisa mencari cinta sejati kita yang dapat saling bekerja sama dan mendukung pasangannya satu sama lain dalam mewujudkan mimpinya dan melewati masa susah maupun senang bersama-sama. Dan bukan hanya itu saja, dari kehidupan Habibie yang berasal dari keluarga sederhana bisa menjadi orang yang berhasil bahkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Pasti ada sesuatu nilai yang bisa kita ambil sehingga bisa menjadikannya teladan bagi kita yang merupakan anak-anak penerus bangsa. Nilai apa yang bisa saya dapatkan dari film ini? Banyak sekali nilai yang bisa kita dapatkan dari film ini. Namun berikut ini adalah nilai yang bisa saya ambil. Yang pertama, disiplin dalam membagi waktu. Beragam gelar pendidikan, kesuksesan di bidang iptek mustahil Habibie dapat tanpa kedisiplinan yang tinggi. Contoh kecil dari kedisiplinan seorang B.J. Habibie ialah caranya dalam membagi waktu. Dalam 24 jam, pria yang akrab dipanggil Yang ini konsisten membagi waktunya untuk ibadah, olahraga, aktivitas pribadi, atau berbincang dengan para tamunya. Namun dari semuanya, ia paling banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan menulis. Total, ia mengalokasikan waktu 7 jam untuk kedua aktivitas tersebut. Yang kedua, rasa ingin tahu. Dalam banyak kesempatan, B.J. Habibie mengaku, sebagai orang dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, panca inderanya aktif menangkap segala hal yang ada di sekelilingnya dan berusaha menganalisa hal tersebut. Dirinya tak pernah berhenti berpikir. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya, maka ia banyak membaca buku saat malam hari. Hal ini berhubungan dengan kebiasaan yang hanya tidur dalam waktu cukup singkat, hanya 5 jam. Penuh pengabdian. Nama B.J. Habibie sangat dipandang di dunia iptek internasional. Dirinya bahkan sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Namun, ketika panggilan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia datang, ia tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air. Yang terakhir adalah peduli kepada keluarganya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa B.J. Habibie adalah sosok yang sangat mencintai mendiang istrinya, Hasri Ainun Besari. Bahkan, kisahnya pernah diangkat menjadi film layar lebar. Hal ini bisa dijadikan contoh bahwa sudah sepatutnya kita membagi waktu yang seimbang untuk pekerjaan dan keluarga. Mengenai review atau ulasan dari film Habibie Ainun yang pertama, dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita.